Ini namanya mempermainkan hak orang. Kalau dalam agama menjolimi hak saya. Dan percayalah sebagai penutup, yang kalau Anda menjolimi saya, yang Anda lawan adalah Tuhan yang Maha Kuasa, Maha Esa. Dan saya akan buktikan satu persatu dipermalukan nanti. Terima kasih. Modiar, busuknya Jis Anies terungkap. Sumpah serapah Ahok benar-benar nyata. Salah satu yang dipermalukan adalah mantan Gubernur DKI Jakarta. Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Kamu mau berbuat apapun, kalau tanpa seizin Tuhan, gak mungkin berlaku pada saya. Allah punya maksud baik kepada saya. Soal orang yang merancang kejahatan, biarlah Allah yang akan bertindak terhadap dia. Kesempatan kali ini, tahu tidak, lagi-lagi ya, sumpah Ahok ini memakan korban. Termasuk di dalamnya Anies sendiri. Seorang aktivis media sosial John Sitorus yang hadir menonton Dewa 19 menulis 4 persoalan dengan JIS. Pertama-tama, sound systemnya jelek. Kedua, aksesibilitas transportasi umum. Ketiga, area parkir sedikit. Keempat, arah pintu keluar area stadion sangat terbatas. Pegiat media sosial Yusuf Muhammad mendadak mengungkit sumpah serapah Basuki Cahayapurnama atau Ahok saat persidangan kasus penistaan agama yang membuatnya harus mendekam di penjara. Ia menyebut bahwa kali ini yang menjadi korban yaitu mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Ahok ini pernah menyampaikan sebuah pesan, kurang lebih pesannya seperti ini. Percayalah sebagai penutup, kalau Anda menzolimi saya, maka yang Anda lawan adalah Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Esa, dan saya akan buktikan satu persatu dipermalukan. Terima kasih. Ujar pegiat media sosial Yusuf Muhammad menirukan perkataan Ahok, dikutip Newsworthy dari kanal YouTube 2045 TV pada Sabtu 11 Februari 2023. Yusuf mengatakan sudah banyak orang yang dulunya memusuhi Ahok sekarang mengalami akibatnya, yaitu dipermalukan. Tidak diketahui apakah penyebab dipermalukannya orang-orang yang memusuhi Ahok diakibatkan karena sumpah Ahok atau bukan. Adapun salah satu orang yang dipermalukan adalah Anies Baswedan dengan terbongkarnya kebobrokan Jakarta International Stadium atau JIS belum lama ini. JIS yang menjadi venue konser pesta rakyat 30 tahun berkarya Dewa 19 justru mendapat banyak keluhan dari penonton. Diketahui Ahok pernah menyampaikan sumpah kepada orang-orang yang telah menzoliminya. Ia menyebut bila sampai di penjara dan dicurangi di pilkada, maka nantinya kezoliman itu akan dibalas oleh Allah. Seperti diketahui, Ahok kalah di pilkada DKI pada 2017. Saat itu Ahok divonis sebagai penista agama dan kalah di pilkada. Meski bertubi-tubi mendapat perlakuan zolim, Ahok mengatakan semua kejahatan yang dialamatkan kepadanya akan dibalas oleh Tuhan. Ia pun mendoakan orang-orang yang telah mencelakakannya agar sadar dan bertobat. Menurut Ahok, orang yang telah menzoliminya sudah mendapatkan balasan, bahkan ada yang sampai meninggal dunia. Jadi memang sesuai fakta yang ada tentang politik licik yang diungkapkan oleh Ahok memang benar adanya. Dan kejadian di JIS kemarin mungkin bisa dikatakan sebagai salah satu dari gelombang karma yang cukup besar. Anies Baswedan pernah membiarkan pendukungnya menghancurkan Ahok lewat pilkada DKI Jakarta pada tahun 2016. Kalau bicara karma Ahok itu tidak ada, rasanya terlalu naif. Karma Ahok benar-benar ada. Mereka satu persatu dipermalukan oleh Tuhan lewat keadaan yang bisa kita lihat. Ahok sih memang sudah selesai dengan dirinya dan dengan orang lain, karena dia sudah mengampuni mereka di hadapan Tuhan. Tapi Tuhan sepertinya masih ingin memberikan pembelajaran kepada orang-orang ini. Satu persatu dipermalukan pada waktu yang tepat berkali-kali. Tapi Anies dengan segala kepongahannya malah jualan kampanye. Dengan membangun stadion penuh drama, akhirnya Anies jadi pecundang. Dia kena karma langsung dari Tuhan. Buktinya, JIS dicibir habis-habisan oleh warga DKI Jakarta sendiri. Makanya dari sini kita bisa belajar bahwa kalau karma itu bukan sekedar ilusi. Peristiwa di JIS ini memang hanya meruntuhkan satu narasi kalau Anies dijegal dan dizolimi. Hanya saja runtuhnya satu narasi cukup untuk mengatakan bahwa narasi Anies dijegal dan dizolimi adalah narasi yang mengada-ngada. Karena itulah pendukung Anies sebaiknya menghentikan narasi dijegal dan dizolimi.
mulai saja menyampaikan soal prestasi Anies. Tentu saja prestasi yang sesungguhnya bukan sekedar hoaks atau pujian lebay. Silahkan tunjukkan kalau memang ada. Bagaimana kalau menurut Anda? Tapi memang ada hubungan yang tidak baik-baik saja antara Jokowi dengan PDIP secara umum dalam konteks pembatalan ini. Koalisi besar versus PDIP, Anies bakal gagal nyapres. Jokowi sudah anggap Nasdem oposisi. Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Ya, Nasdem itu merasa tidak diundang. Kalau Bang Yangti bilang diundang, tapi Nasdem merasa tidak. Saya hanya bilang cocok gitu. Terserah pada ketua-ketua partai atau gabungan partai. Ternyata ada, jadi kita merasa ada frekuensi yang sama ya, ada kecocokan, dan kalau dilihat iyalah, Nasdem yang partainya tadinya lumayan, logistik juga ada, figur banyak, media punya, begitu ngusung Anies, anjlok. Sebagaimana yang diprediksi oleh banyak pihak sejak jauh-jauh hari, percaturan politik di tingkat elit akan menunjukkan dinamikanya seiring kontestasi pemilu 2024 yang semakin dekat. Kini muncul manuver baru atas nama koalisi besar. Wacana yang akan mengubah lanskap pertarungan politik itu bermula pekan lalu. Diawali pernyataan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto di tengah acara deklarasi Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP bersama Nasdem, Demokrat, dan PKS. Meski tidak dijawab dengan jelas, ia menuturkan koalisi besar bisa menguntungkan Indonesia. pimpinan partai kita sudah masuk ya dengan Pak Caimin, kita masuk timnya Pak Jokowi sebetulnya sekarang, ya kan? Ya nanti kita lihat prosesnya, tapi yang penting komunikasi akan tambah intens. Selang satu pekan saat publik digaduhkan oleh gagalnya Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20, Presiden Joko Widodo menghadiri pertemuan tertutup 5 ketua umum partai pendukung pemerintah. Namun pertemuan yang dibalut dalam acara silaturahmi Ramadan itu tidak dihadiri Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri dan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Ketidakhadiran Megawati dan Surya Paloh menuai sorotan, yang kemudian memperkuat embusan wacana peleburan dua kekuatan politik kubu Jokowi, yakni Koalisi Indonesia Bersatu dan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya atau KKIR. Sinyal pembentukan koalisi besar itu juga diumbar Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto. Figur yang sudah 2 kali maju menjadi calon presiden itu mengungkap tak ada kendala berarti dalam membangun komunikasi dengan pimpinan partai yang hadir. Sementara itu Presiden Jokowi menyerahkan keputusan koalisi kepada masing-masing partai. Adapun hal yang ditekankan Jokowi adalah agar komunikasi yang dibangun mengarah pada keberlanjutan pembangunan. Lalu bagaimana dengan PDI Perjuangan? Akankah partai asal Jokowi itu ditinggal sendirian? Pertanyaan-pertanyaan itu kini mulai bergulir. Terlebih presiden kegagalan Piala Dunia U20 disebut-sebut menjadi pemicu gesekan antara Jokowi dan sejumlah elit PDIP. Terkait hal ini, Direktur Eksekutif Indobarometer, M. Kodari, pun menyampaikan sebuah analisis. Dia menilai batalnya Piala Dunia U20 akan mengubah peta pertarungan pada pemilu 2024. Pengamat politik Ujang Komarudin pun juga menyoroti ketidakhadirannya Surya Paloh dalam diskusi antara sejumlah ketua umum dari partai koalisi dengan Joko Widodo alias Jokowi. Menurutnya hal tersebut menjadi salah satu tanda mantan gubernur itu memiliki pandangan sendiri akan Nasdem. Ujang mengatakan Jokowi sudah menganggap partai tersebut sebagai oposisinya dalam politik. Hal tersebut dianggap sikap politik Surya Paloh oleh orang nomor 1 di Indonesia sudah berseberangan. Dosen Universitas Al-Azhar itu tak menampik. Hal tersebut tidak lepas dari sentimen politik mengusung Anies Baswedan sebagai capres di Pilpres 2024. Sejak mengusung Anies, Nasdem secara tidak resmi sudah tidak sejalan dengan pemerintah. Anies yang sejak jadi gubernur selalu berseberangan dengan pemerintah dianggap jadi antitesis. Antitesis tidak akan bersatu, melainkan saling menghambat. Normalisasi Ciliwung adalah korban paling nyata. Jadi jawaban paling logis kenapa Nasdem tidak ada di sana adalah karena Nasdem sudah tidak dianggap di koalisi pemerintahan oleh Jokowi. Tapi begitulah Nasdem masih pintar berkelit dan mengganti topik pembahasan. Yang dibahas malah PDIP. Padahal Nasdem, Demokrat, dan PKS tidak diundang. Logikanya, Nasdem tidak diundang berarti anggap saja Nasdem sudah satu kelompok dengan Demokrat dan PKS.
kelompok oposisi yang sedang mencari cara agar dapat memenangi Pilpres 2024. Tapi soal PDIP, saya menduga Jokowi begitu kecewa berat atas gagalnya Indonesia jadi tuan rumah Piala Dunia U20. Karena blunder Ganjar Pranowo melakukan penolakan terhadap tim nasional Israel. Dari situlah kita bisa menyimpulkan kemungkinan Joko Widodo ditusuk oleh partainya sendiri cukup besar kemungkinannya. Pasca gagalnya Piala Dunia U20, gambaran langkah politik Joko Widodo sangatlah jelas. Sesekali manuver Jokowi membuat kalang kabut kandangnya sendiri. Bagaimana menurut Anda?